Dunia internasional termasuk Indonesia saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi ini tidak saja berdampak pada sektor kesehatan, akan tetapi juga berdampak pada sosial ekonomi masyarakat, termasuk di dalam adalah sektor pertanian. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan mendukung upaya penurunan stunting melalui intervensi sensitif berupa penguatan ketersediaan pangan, penguatan akses pangan, dan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber gizi untuk rumah tangga. Pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pertanian dan Peternakan berupaya mensinergikan hal tersebut melalui konsep Rumahku Kebunku. Konsep Rumahku Kebunku dititik beratkan pada pemberdayaan kelompok wanita tani yang di dalamnya adalah ibu-ibu rumah tangga dengan memanfaatkan potensi pekarangan sebagai lumbung pangan untuk dapat ditanami berbagai jenis tanaman yang kaya akan sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk dikonsumsi keluarga. Bertempat di Kecamatan Suawa Selatan, tepatnya di Desa Bulantala Timur, kelompok Tani Al-Hidayah, hari Senin 8 Juni 2020, Bupati Bone Bolango Hamim Pou didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bone Bolango, Loli Yunus, bersama dinas terkait diantaranya Kepala Dinas Pertanian Peternakan, Kepala Dinas Pangan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Camat Suawa Selatan, serta didampingi oleh seluruh penyuluh Kecamatan Suawa Selatan. Melakukan kunjungan ke beberapa lokasi lahan pekarangan rumah milik warga yang telah dimanfaatkan sebagai sumber pangan maupun gizi dalam rumah tangga. Peninjauan ini dilakukan sebagai evaluasi gerakan masyarakat hidup sehat dengan mengkonsumsi sayur mayur yang telah ditanam di sekitar rumah masing-masing. Di saat kondisi seperti sekarang ini, pemanfaatan lahan pekarangan benar-benar dirasakan manfaatnya. Tinggal dipetik sayur-sayuran dari pekarangan dan bisa langsung diolah untuk dikonsumsi. Hal ini ditandai dengan pemanenan hasil pekarangan, yakni tanaman bawang merah di lahan pekarangan rumah salah seorang warga masyarakat Desa Bulantala Timur. Masih di tempat yang sama, Hamim Pou bersama rombongan menuju ke lahan usaha tani cabai, sekaligus melakukan panen bersama Ketua Tim Penggerak PKK Bone Bolango yang didampingi langsung oleh Kepala Dinas Pertanian Peternakan. Di lahan ini, Bupati sangat tertarik dengan inovasi yang telah dilakukan oleh petani dengan sistem pertanian terpadu, di mana di sisi lahan cabai terdapat kolam ikan air tawar. Limbah kotoran kolam ikan tersebut diolah dan dipergunakan oleh petani untuk nutrisi tanaman cabainya. Di saat peninjauan tersebut, Bupati melihat dan berbincang secara langsung dengan petani di lokasi persemaian cabai dengan memanfaatkan media tanam untuk tanaman cabai dari limbah plastik bekas. Hal ini merupakan salah satu inovasi petani Al-Hidayah, dan ini yang harus ditiru oleh petani-petani lainnya, kata Bupati. Kegiatan lain yang didampingi oleh Bupati adalah penanaman bawang merah varietas Bauji di lahan seluas 0,6 hektar, didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK, Kepala Dinas yang hadir saat itu, serta pemerintah Kecamatan Suawa Selatan. Harapannya dengan semangat seluruh penyuluh pertanian di tingkat lapangan dapat lebih memotivasi petani dewasa maupun petani milenial untuk lebih giat dalam berusaha tani. Pengawalan dan pendampingan penyuluh lewat BPP atau Postra Tani di tingkat kecamatan menjadi harapan beliau. Baik, dan saya bersyukur pilihan-pilihan mereka juga terhadap komoditas relatif bagus ya. Ada mereka menanam bawang merah, juga cabai dengan segala macam varietasnya. Juga tidak lupa di situ juga ada labu ya, ada ketimun, ada sayuran juga mereka tanam. Bahkan mereka juga mengambil sedikit lahan untuk budidaya ikan, apakah ikan nila atau ikan lele ya, dengan menampung air, sebagian airnya didistribusikan untuk menyerap untuk kebutuhan tanaman yang ditanam. Jadi saya senang karena kalau bisa
di Sulawesi Selatan ini unggulannya adalah bawang merah, ya. Bawang merah dan cabai. Apakah dia Saminya, Malita FM atau Dewata? Saya kira 3 varietas itu yang paling disukai oleh konsumen lokal, masyarakat lokal untuk kita kembangkan. Kemudian bawang. Bawang ini Gorontalo masih sangat-sangat tergantung, ya. Luar daerah, dari Sulawesi Tengah, bahkan dari Brebes, Sulawesi Selatan, dan dari NTB. Bawang makanya populer sih bawang Brebes, bawang Bima masuk Gorontalo. Kalau bawang yang sudah digoreng, banyak kan bawang yang datang dari Palu, ya. Nah, sekarang semua serba terbatas, ya. Kenapa kita tidak coba mengembangkan bawang merah di Gorontalo? Karena Anda mungkin masih ingat 2 hari sebelum hari raya harga bawang merah sempat capai 120.000 1 kilogramnya. Sekarang saya cek kemarin pasar Kamis 70.000 setiap kilogramnya. Nah, dengan pengolahan yang baik dibantu oleh BP3K, petani-petani sukses, ya. Ini sudah dimulai anak-anak sini, anak-anak muda milenial memulai dengan mengembangkan bawang merah tersebut. Padahal orang tua mereka dulu nggak mau. Nah, mereka tak biasa dengan Milo, biarjo, orang so Milo. Tapi generasi berikutnya, anak-anak berikutnya justru mau mencoba tantangan baru dengan memulai budidaya bawang merah. Dan saya support BP3K, Dinas Pertanian Bone Bolango akan mensupport sepenuhnya, juga Pak Camat mensupport sepenuhnya pengolahan budidaya bawang di Kecamatan Sulawesi Selatan. Harganya juga relatif sangat-sangat baik. Saya kira bawang tidak akan pernah jatuh harganya. Tidak seperti tomat, ya. Karena bawang itu harus berpasangan dengan cabai, dengan rica. Kemarin juga kalaupun harga tomat jatuh bukan karena pasokannya berlebih, tapi karena masih masa pandemik, hotel tutup, restoran tutup, rumah makan tertutup, mahasiswa-mahasiswa belum pulang ke Gorontalo untuk kuliah, sehingga tidak banyak permintaan di pasaran. Jadi juga untuk para petani tomat tidak perlu kecewa kalau harganya cuma 15.000, 12.500 satu tas. Ini hanya sesaat saja, nanti juga akan normal kembali, insya Allah. Selanjutnya, Bupati Bone Bolango bersama tim melakukan penanaman jagung varietas hibrida di lahan 1,2 hektar. Hamim berharap Sulawesi Selatan menjadi salah satu kecamatan wilayah pengembangan pertanian yang mampu mengoptimalkan lahan tidur untuk dapat diolah sehingga peningkatan produksi bukan hal yang mustahil dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Gorontalo pada umumnya. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo melaporkan.